Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan waktu kita di hari-hari menjelang datangnya hari-hari spesial, di hari menjelang datangnya tamu yang selama ini kita nantikan, hari yang sangat dirindukan oleh orang-orang yang mencintai kebaikan, hari yang sangat diimpi-impikan bagi setiap orang yang menginginkan dibebaskan namanya dari api neraka, dan hari yang selama ini diminta bahkan orang-orang saleh berdoa agar segera diperjumpakan dengannya. Dan kita sekarang sudah sangat dekat dengan tamu tersebut, maka hendaknya kita harus semakin siap menyambutnya dan semakin siap menghidangkan sesuatu yang bisa kita persembahkan ketika tamu tersebut datang. Dan tentunya tidak mungkin kita bisa menjadi orang yang beribadah dengan kualitas ibadah yang baik kecuali kita memperbanyak kuantitasnya dari hari-hari ini. Dan tentu kalau tidak latihan, kemungkinan kita akan banyak cedera nanti di pertandingan. Dan kalau kita tidak mempersiapkannya, mungkin kita juga akan kembali menyia-nyiakannya. Ya, seandainya ini Ramadan terakhir, maka kemungkinan akan menjadi kesia-siaan kembali sebagaimana Ramadan-Ramadan sebelumnya. Maka sebenarnya di antara hak-haknya Ramadan adalah kita mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Ya, jadi di antara hak datangnya bulan Ramadan adalah kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Itu yang mungkin kita harus persiapkan. Kita punya hak dari bulan Ramadan, yaitu mendapatkan ampunan, mendapatkan keberkahan, dan lain-lain. Tentunya dalam satu tahun kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa di satu bulan agar menjadi hamba yang lebih baik. Makanya Al-Imam Ibn Rajab mengatakan, "Ata Ramadhanu mazra'atul ibadi litathhiril qulubi minal fasadi, fa'addi huquqahu qawlan wa fi'lan, wa zadahu fattakhidhu lil ma'adi. Faman zara'al hububa wa ma saqaha ta'awwaha nadiman yaumal hasadi." Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, Ramadan itu datang untuk membersihkan hati kita dari segala bentuk kerusakan, dari segala bentuk al-fasad, baik kerusakan jasadiyah ataupun kerusakan ruhaniyah, baik kerusakan secara fisik, jasmani ataupun kerusakan rohani. Itu diperbaiki di bulan Ramadan. Bahkan beliau mengatakan fa'addi huquqahu qawlan wa fi'lan. Kita tunaikan hak-haknya baik dari perkataan maupun perbuatan. Dan beliau mengatakan wazadaka fattakhidhu lil ma'adi. Perbekalan itu yang harus kita siapkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman zara'al hububa wa ma saqaha, barang siapa menanam namun tidak menyiramnya, ta'awwaha nadiman yaumal hasadi, maka akan menyesal nanti ketika hari menuai itu tiba, hari memanen itu tiba. Makanya jangan sampai kita menyia-nyiakan Ramadan ini yang kedua kalinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan taat, dan Allah istiqomahkan kita untuk menjadi hamba yang lebih baik setelahnya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan bahas satu kitab baru, risalah yang baru, yaitu berjudul Durus fi Ramadan. Durusun fi Ramadan. Jadi durus artinya berarti pelajaran-pelajaran dari bulan Ramadan, dan kata fi itu maknanya berarti dari dalam, di dalam bulan Ramadan. Artinya apa? Kita mengambil pelajaran di bulan Ramadan yang akan kita bawa selanjutnya. Itu yang disebut dengan durusun fi Ramadan. Durus di bulan Ramadan yang mana ditulis dan disusun oleh Syekh Dr. Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajhi, dan beliau adalah seorang ulama, dosen juga di Jamiatul Imam Muhammad bin Saud di kampus pusat kami, yaitu di Riyadh. Dan itu semua ini tulisan ini beliau tulis, beliau sebutkan alasannya karena beliau menginginkan kita semua sadar akan keutamaan bulan Ramadan. Makanya di muqaddimah beliau mengatakan fahadhihi buhuth fis siyam, ini adalah penelitian tentang puasa, fi istiqbali syahri Ramadan, untuk menyambut bulan Ramadan, manzilah dan seterusnya. Beliau kasih tahu tuh sampai terakhir beliau mengatakan apa? Walamma kana Ramadan syahrul Qur'an faqad dhamanat hadhihi al-buhuth fusulan fi ayatin minal Qur'an wa mawdu'at muttasila bihi. Itulah alasannya kenapa beliau menulis tentang surat Al-Fatihah, surat Al-Kahf dan lain-lain, karena memang Ramadan itu bulan Qur'an. Jadi minimal kita baca Qur'annya itu bukan hanya sekedar membaca, namun juga mendapat pelajaran dari apa yang kita baca. Makanya tilawah itu ada dua. Ini setahun sekali soal murojaahnya nih. Tilawah itu ada dua, yaitu
tilawah lafziyah dengan tilawah hukmiyah. Ini kalau lupa kita ingatkan kembali ya. Tilawah lafziyah dengan tilawah hukmiyah. Kalau tilawah lafziyah adalah tilawah kita pada umumnya, itu membaca saja. Paham nggak paham kita memperbanyak tilawah, itu namanya tilawah lafziyah. Adapun tilawah hukmiyah adalah tilawah yang menghasilkan pemahaman. Tilawah yang menyebabkan kita tadabbur. Tilawah yang menyebabkan kita berubah. Itu berarti tilawah hukmiyah. Maka disebut hukmiyah, hukum yang ada dalam Al-Quran itu kita pahami. Dan tilawah hukmiyah adalah hukum asal Al-Quran diturunkan. Jadi Al-Quran sebenarnya turun bukan buat lafziyah, tapi hukmiyah. Makanya kenapa maknanya afala yatadabbaruna Al-Quran? Karena memang hukum asalnya hukmiyah, bukan hanya dibaca belaka. Bahkan ayat yang turun Iqra bismi rabbika itu maknanya sebenarnya bukan Iqra tilawah lafziyah saja, tapi kita berusaha memahami ayatnya sehingga kita paham. Apa indikatornya? Apa cluenya bahwa apa yang saya omongkan ini berdalil? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa ayat berikutnya? Khalaqal insana min 'alaq. Kenapa setelah perintah baca kok tiba-tiba jadi penciptaan manusia? Ini kan menandakan bahwasanya bukan sekedar baca, tapi kita juga tadabbur bagaimana Allah menciptakan kita, kan gitu. Nah, ini yang disebut sebagai tilawah hukmiyah. Sehingga Ramadan juga harus menjadi ajang kualitas tilawah kita bukan hanya lafziyah namun juga hukmiyah. Makanya target Ramadan tuh jangan itu-itu aja, hatam itu-itu aja gitu dari tahun ke tahun. Harus ada tingkatan untuk grade berikutnya, yaitu meningkatkan kualitas tilawah. Dan beliau memberi judul Durus fi Ramadan. Ini buku yang beliau tulis dan beliau menutup dengan mendoakan kita semua wa sallallahu yanfa'uni biha wa ikhwanil muslimin wa an yaghfira li az-zalal wal khata'. Ya, beliau meminta ampun kepada Allah atas banyaknya kekurangan mungkin di kitab yang beliau tulis ini. Langsung kita masuk pada pembahasan yang pertama. Beliau memulai dengan darsani qabla Ramadan. 2 pelajaran sebelum bulan Ramadan. Kalau kita waktu itu bilangnya 4 pelajaran, 4 bekal menuju bulan Ramadan, tapi di sini Syekh menyebutnya darsan, 2 pelajaran sebelum bulan Ramadan. Pelajaran yang beliau ingin bahas adalah yang pertama, bima yajibu shaum Ramadan. Bima yajibu shaum Ramadan. Dengan apa diwajibkannya puasa Ramadan? Jadi puasa Ramadan dimulai dengan apa, kan gitu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, kata beliau, fayajibu shaumu Ramadan bi ahad amrayn la thalitsa lahuma. Ramadan itu diwajibkan dengan 2 indikator. Yang pertama, ru'yatu hilali Ramadan, yang kedua ikmalu Sya'ban 30 yauman. Jadi beliau mengatakan bahwasanya Ramadan itu diwajibkan dengan 2 indikator, 2 tanda. Salah satunya adalah ru'yatu hilal, melihatnya hilal bulan Ramadan. Ya, ru'yah kita sudah tahu. Yang kedua, ikmal Sya'ban, menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Contoh misalnya dalam waktu yang kita sedang alami sekarang, kalau misalnya Sya'ban hanya sampai 29, berarti Selasa sore menjelang maghrib ru'yah kelihatan hilal, berarti malam tersebut sudah 1 Ramadan. Ya, maka kita mulai berarti 18 Ramadan sudah puasa. Tapi kalau misalnya tanggal 17 itu tidak terlihat hilal, maka ikmal menjadi 30. Alias berarti harusnya Sya'ban selesai di tanggal 17 menjadi selesai di tanggal 18. Berarti kita baru mulai tarawihnya hari Rabu malam. Itu berarti gambaran gampangnya sebenarnya ru'yatul hilal itu yang penting melihat hilal gitu. Nanti dijelaskan sama penulis ini. Ini di antara hikmahnya adalah Allah tidak ingin memberatkan orang-orang dalam masalah penetapan awal bulan. Bahkan nanti Rasul ngasih dalil yang tegas, kita akan paham itu. Yang kedua, ikmal Sya'ban 30 yauman, menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Wa yajibul fitr min Ramadan bi ahad amrayn la salisa lahuma. Begitu juga Idul Fitri, ya. Selesainya Ramadan itu dengan 2 ini, dan la salisa lahuma berarti enggak ada opsi ketiga gitu. Secara tidak langsung di sini penulis menafikkan apa? Hisab. Secara tidak langsung beliau menafikkan metode hisab. Jadi beliau tidak menerima sama sekali orang yang mengambil metode hisab. Karena yang disyariatkan metode itu hanya ru'yatul hilal dengan ikmal. Ini 2 yang beliau sepakati dan ini juga banyak dalil yang menguatkannya. Wal adillah ala dzalik katsiratun fi sunnatil mutahharah. Dan dalil-dalil seputar ini banyak sekali dalam hadis. Di antaranya adalah dalam Sahih Bukhari. Hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara Ramadan faqala la tasumu hatta tarawul hilal. Janganlah kalian puasa sampai kalian melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarawuh, dan janganlah kalian berbuka kecuali sudah melihatnya juga. Fa in ghumma alaikum faqdurulah. Kalau memang tidak terlihat, tertutup, maka ya sudah faqdurulah, sempurnakan Sya'ban sampai 30.
Yang berikutnya ada hadis lagi, yang kedua adalah asy-syahru tis'un wa isyruna lailah. Kata Nabi, sebulan itu 29 hari. Ya, 29 hari. Fala tasumu hatta tarawuh. Dan janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilul iddata 30. Ya, dilengkapin. Berarti sebenarnya hukum asal bulan itu 29. Kecuali hilal enggak terlihat baru nambah 30. Ini bagaimana bulan Hijriah itu malah lebih mantap sebenarnya pada penghitungannya dibandingkan bulan-bulan Masehi. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah. Ini hadis yang paling terkenal. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ya, berpuasalah dengan melihat hilal dan berbukalah dengan melihat hilal. Fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30. Kalau tertutup, tidak diketahui adanya hilal, maka sempurnakan menjadi 30 Sya'bannya. Jumhur ahli ilmi ala anna al-murad biqawli faqduru lahu unzuru fi awal syahr wahsibu tamam as-salasin. Jadi makna kata-kata faqdurulah adalah menggenapkannya menjadi 30. Wa yurajjihu, nanti ini harokatnya harus diperbaiki. Wa yurajjihu hadha at-ta'wil ar-riwayat al-ukhra al-musarrihah bil murad ka qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ibnu Umar as-sabiq fa'akmilul iddata 30. Jadi hadis ini dijelaskan oleh hadis lagi gitu. Makanya dalam memahami hadis yang paling kuat adalah dijelaskan oleh hadis lainnya. Ya, hadis ini dijelaskan oleh riwayat yang lainnya. Berikutnya lihat ini hadis-hadisnya diulang tentang makna itu, tapi berikutnya kita lihat penjelasan Syekh. Beliau mengatakan wa aula ma fassaral hadits bil hadits. Yang lebih utama menafsirkan hadis itu dengan hadis. Jadi enggak boleh menafsirkan hadis pakai logika dulu, tapi lihat hadis lain yang menjelaskannya. Apakah mungkin hadis dijelaskan oleh Quran? Kan kalau tafsir Quran bisa dijelaskan oleh hadis. Apakah hadis bisa dijelaskan oleh Quran? Nah, nggak mungkin, kebalikannya. Kalau Quran mungkin dijelaskan oleh hadis, kalau hadis berarti derajatnya langsung dijelaskan oleh hadis lagi. Ya, jadi kita lihat bahwasanya ada hadis yang mungkin kita sulit memahaminya, dijelaskan oleh hadis lain dalam riwayat yang lain. Fala yusamu illa bi ru'yatil hilal. Maka tidak boleh Ramadan itu kita puasa di dalamnya kecuali dengan melihat hilal. Au bi ikmali iddati syahri 30 yawman sawa'an kana syahru Sya'ban au Ramadan. Baik dalam penetapan Ramadan atau penetapan Syawal. Ini kan dua sidang isbat yang dinanti-nantikan ini. Wa yu'ayyidu hadzal ma'na. Wa hadha ta'wil al-hadits allati waradat bin nahi an shaumi yaumi syak. Ya, ada lagi dikuatkan lagi dengan dalil. Ada hadis tentang yaumus syak. Yaumus syak itu berarti hari keraguan-raguan. Jadi kapan hari keraguan? Hari keraguan adalah menjelang melihat hilal bulan berikutnya. Di tanggal 29 itu hari syak. Berarti kalau sekarang mungkin bertepatan dengan hari Selasa itu. Nah, orang yang biasa puasa Daud misalnya, kan dia udah mulai ancang-ancang tuh. Bentar lagi Ramadan, berarti niatnya akan berubah dari dari sunnah ke wajib. Makanya hari keraguan-raguan ini libur dulu gitu. Lihat dalilnya. Hadis yang pertama, la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bis-shaumi yaumin aw yaumaini. Janganlah kalian menjumpai bulan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Libur dulu gitu. Illa an yakuna rajulun kana yasumu saumahu falyasum dzalikal yaum. Kecuali ada orang yang memang sudah rutin puasa dan ternyata di hari tersebut memang hilal terlihat. Atau misalnya dia biasa puasa Daud gitu. Puasa Daud tiba-tiba kena hari Selasa, yang mana hari yang nanti akan bertepatan dengan melihatnya hilal gitu. Maka dia boleh tetap puasa karena dia rutin. Atau contoh misalnya orang yang terbiasa puasa Senin Kamis sudah bertahun-tahun, maka dia boleh puasa di hari Senin besok. Kalau kita yang baru-baru jangan, karena kita kelasnya jarang puasa gitu. Karena memang nggak usah diliburin, udah libur kita dari puasanya. Sedangkan orang-orang yang biasa puasa diizinkan. Akan tetapi kita harus berhati-hati di hari syak tersebut, di hari yang disebut sebagai hari keraguan-raguan. Bahkan ada hadis dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an, ini tegas sekali. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan, "Man shama yaumasy syakki faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa puasa di hari keraguan-raguan, maka dia telah memaksiati Abul Qasim, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kamu sengaja berpuasa di hari tersebut, kamu telah memaksiati atau menyalahi apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti ada larangan tuh. Tadi kan bukan larangan. Ya, ini kehati-hatian, waspada. Sekarang ada larangan. Ada juga hadis dari Ibnu Umar. Nabi SAW bersabda, "Asy-syahru hakadza wa hakadza." Ini kalau ngelihat syarh hadisnya, Nabi SAW menyebutkan asy-syahr itu hakadza. Nabi SAW menyebutkan gini, 10, terus menutup ibhamnya. Makanya di sini dijelaskan, wa ma'nal hadits anna Nabi SAW qala wa khanasal ibham fit tsalisah.
Jadi Nabi bilangnya gini, hakada, terus yang ketiga gini. Maksudnya berapa? 29. Jadi hakada. Wa khanasal ibham, maksudnya Nabi menutup jempolnya di ketiga kali. Jadi 2 kali gini, yang ketiga nutup. Berarti 29. Itu Nabi SAW ingin jelaskan bulan itu 29. Ai basata asabi'ahu yadihil asyar, yang pertama dikasih 10, yang kedua 10, dan yang ketiga baru ditutup. Jadi 29. Wa thabata fi sahihain an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nah, ini yang tadi saya bilang hadis tegas dari Nabi tidak menerima hisab. Hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummatun ummiyah, la naktubu wa la nahsub. Asy-syahru hakadha wa hakadha." Kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami adalah umat yang ummiyah. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis kan begitu. La naktubu wa la nahsub. Kita tidak nulis dan kita tidak pandai berhitung. Lalu kata Nabi, asyahru hakada wa hakada, yakni marratan tis'atan wa isyrina wa marratan salasi. Jadi Nabi SAW itu memberikan isyarat, bulan itu kalau enggak ya 29, ya 30 gitu. Dan beliau menyebutkan ini, kata penulis di sini, di antara hikmahnya adalah wa hadzal hadits dalilun ala ibtalil i'timad alal hisab. Ini adalah dalil yang membatalkan konsep hisab fi dukhuli syahr wa khurujihi, dalam masuknya bulan ataupun keluarnya. Wa inna ma ya'tamidu 'ala ru'yah, tapi kita harus beriktimad, bergantung pada ru'yah. Dan di antara hikmah juga adalah di sini bahwasanya Nabi SAW ingin mengajarkan kita tuh sebenarnya enggak usah pusing-pusing. Kalau kita enggak paham ilmu ini, enggak usah pusing-pusing, tinggal lihat hilal aja gitu. Jadi bahasa Nabi, kalaulah nanti di akhir zaman ada umat enggak ngerti ilmu perhitungan ini, ilmu falak, ilmu hisab dan lain-lain, dia tidak ngerti, enggak apa-apa. Kembalikan kepada konsep awal, yaitu ru'yatul hilal. Nah, jadi bahkan ru'yatul hilal itu tidak pakai angka, tidak pakai derajat standar dan lain-lain sebenarnya. Itu yang penting kelihatan oleh mata telanjang, maka sudah cukup. Apalagi sekarang perhitungan aturan ASEAN kalau nggak salah, dia harus di atas 3 derajat. Hilal itu harus di atas 3 derajat. Artinya sangat tinggi, dan itu kalau udah di atas 3 derajat pakai mata biasa pun terlihat gitu. Jadi kalau lihat di zaman Nabi kan nggak pakai alat. Bahkan dilihat oleh orang yang nggak sekolah sekalipun dipercayai gitu. Selama dia bersyahadat dan dipercaya. Maka dalam masalah ini hilal jauh lebih akurat, hilal jauh jadi patokan dalam masalah penetapan awal bulan. Kalau belum lihat maka jangan. Kita tahu banyak hadis pernah kita bahas tentang bagaimana Nabi SAW ketika mendengar persaksian seorang Arab Baduy yang datang kepada beliau. Ketika beliau datang dikatakan apa? Saya melihat hilal ya Rasulullah. Kata Rasul apa? Atasyhadu anna la ilaha illallah. Apakah kamu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah? Naam. Atasyhadu anna Muhammad Rasulullah, kamu bersaksi Muhammad Rasulullah? Naam. Apa yang Nabi katakan? Ya Bilal, adzin finnas wasumu gadan. Wahai Bilal, umumkan kepada semua orang besok kita puasa. Berarti kan ini isbatnya Nabi seolah-olah tuh Bilal tuh menteri agamanya nih. Jadi Nabi SAW yang menetapkannya. Ada orang yang bersaksi melihat hilal, maka wahai Bilal umumkan. Langsung sidang isbat itu. Jadi hukum asalnya sidang isbat itu tidak nunggu 38 provinsi sebenarnya. Tidak perlu tunggu. Dan belakangan ini kan yang menyelamatkan kita adalah provinsi Aceh. Jadi sehingga Aceh melihat cukup. Ya, ada bisikan katanya hilal tahun ini hanya dilihat oleh Aceh saja. Jadi yang melihat, yang ngeru'yah cuma Aceh saja, yang lain enggak ngeru'yah. Karena kemungkinan tidak akan terlihat, yang melihat adalah warga Aceh. Begitu juga Ramadan kita tahun lalu. Ya, makanya kita diumumkan di injury time itu tahun lalu itu. Jadi tahun lalu kita benar-benar diumumkan mepet sekali. Karena memang ini Anda dapat kabar dari orang yang langsung di samping Menteri Agama waktu itu. Dia bilang, waktu itu Menteri Agama dalam keadaan bingung karena memang nggak ada yang lihat hilal. Ada yang lihat hilal. Tiba-tiba ditelepon di detik-detik akhir pengumuman dari Aceh melihat hilal. Maka ditetapkanlah Ramadan besok. Gitu. Makanya nggak salah tahun kemarin tuh ada yang sudah di masjid pulang lagi. Akhirnya dia pulang, balik lagi. Ya, itu mungkin gara-gara memang penantian hilal yang terlalu panjang. Tapi ala kulli hal, sekarang kita akan mulai puasa itu dengan penetapan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jauh lebih tenang dibandingkan melihat yang lainnya. Di negeri kita kan banyak metode orang mengambil awal dan akhir Ramadan. Ada yang mengambil hisab, ada yang mengambil ngikutin Arab Saudi. Ya, kalau Arab Saudi tanggal segini dia ikut segitu. Kalau Saudi lebaran dia ikut lebaran. Padahal dia tinggal di Indonesia. Ini banyak yang seperti itu. Kadang-kadang mereka patokannya pemerintah Saudi. Ini yang seperti ini tentu dia tidak memahami konsep dalam awal Ramadan ini. Berikutnya kita lanjut. Ahkam as-siyam qabla hululihi. Hukum tentang puasa sebelum datang Ramadan. Jadi hukum puasa sebelum datangnya Ramadan.
Fa inna lis-siyami ahkaman wa adaban wajibah mustahabbah. Famin ahkamihi qabla an yahil, sebelum datang Ramadan, ini di antara hukum-hukumnya. Annahu yahrumus siyam qabla Ramadan biyaum aw yaumain. Diharamkan puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Tadi yang disebut sebagai yaumus syak. Bahkan tadi hadis tegas dari Ammar bin Yasir bahwasanya kita kalau bisa libur dulu. Kecuali puasa-puasa itu adalah puasa-puasa yang wajib juga kedudukannya, atau memang puasa yang sudah sering kita lakukan dalam waktu yang panjang. Di antara puasa wajib lainnya apa? Puasa kafarah, puasa qadha, puasa nazar. Itu berarti puasa-puasa wajib. Masih boleh tuh dimepet-mepet, itu masih boleh. Termasuk perempuan yang masih punya hutang atas qadha puasanya, maka dia masih boleh puasa di hari-hari syak ini. Karena itu hukumnya wajib. Dan itu bisa dibilang injury time juga, dia untuk melunasi hutangnya sebelum jatuh tempo. Yang kedua, la yasihhu, halaman berikutnya, la yasihhu shaumul fardhi illa biniyatin minal lail. Tidak sah puasa fardu, puasa wajib, kecuali dengan niat di malam hari. Kita harus tahu nih, jadi puasa wajib itu beda sama puasa sunnah. Di antara bedanya adalah kalau puasa sunnah kita boleh niat di pagi harinya. Kalau puasa wajib nggak boleh, kita harus niat di malam harinya. Contoh misalnya ada orang di hari pertama Ramadan ketiduran. Dia nggak sahur tuh, bangun-bangun jam 7. Terus tiba-tiba saya belum makan, saya belum minum, saya niat puasa Ramadan. Gak boleh. Karena niat puasa Ramadan harus di malam. Dalilnya adalah man lam yujammi' siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak mengumpulkan niat puasa sebelum datangnya fajar, maka dia tidak dihitung puasa, tidak sah puasanya. Atau yang lainnya, man lam yubayyitis siyam qabla al-fajr. Barang siapa yang belum menetapkan puasa, niat puasa sebelum subuh, maka nggak ada puasa baginya. Maka niat itu harus sebelum subuh. Berarti posisi niat itu afdolnya malam, setiap malam. Mepetnya sebelum subuh. Jadi paling mepet adalah sebelum subuh. Apakah harus pakai nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhu syahri? Maka jawabannya tidak perlu pakai lafaz itu. Ya, yang penting ketika kita sudah pasang alarm niat untuk sahur, maka sudah niat puasa, cukup. Yang lucunya ada orang subuh, ya, dia ketika sahur, terus dia baca niat, kita baca niat puasa, nawaitu shauma ghadin. Dia pas subuh itu, niat puasa buat hari itu. Dia baca nawaitu shauma ghadin. Jadi hari itu dia nggak niat puasa, karena dia nggak hafal lafaznya tuh. Ini harus paham nih kita nih. Jadi kalau misalnya kita baca niat itu, kalau mau baca shauma ghadin, bacanya kapan? Malam. Ada orang misal bacanya sahur, kita baca niat bareng-bareng, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana, kan gitu kan? Lillahi ta'ala. Maka kalau dibilang godin, hari itu berarti dia nggak puasa. Karena dia niat puasanya buat kapan? Besok. Makanya belajar tuh bahasa Arabnya. Ini jangan godin. Gimana Ustaz gantinya? Al-an, al-yaum. Repot. Nawaitu shauma al-an, nawaitu shauma al-yaum. Ribet. Ya, makanya dalam hal ini, lafaz itu kalau mau dibaca, seandainya lafaz itu mau dibaca, baca malam harinya. Supaya kata godin itu tepat gitu. Berikutnya, yang ketiga adalah wabin niyati aidan yufsidus siyam. Ini berarti rambu-rambu seputar puasa sebelum Ramadan. Judulnya gitulah. Rambu-rambu seputar puasa. Yang ketiga, niat juga bisa merusak puasa kita. Kok bisa? Faman nawal iftar min saumihi aftara wa fasada saumuhu. Barang siapa berniat iftar ketika dia puasa, maka batal puasanya. Jadi ketika siang-siang dia bilang, batal enak kali ya. Nah, dia bilang gitu, batal enak kali ya, itu bisa batal puasanya dan bisa rusak. Karena dia ada niat untuk membatalkan puasanya, walaupun gak jadi. Maka ada dosa di situ yang dia bisa merusak puasanya. Misalnya siang-siang ada yang mengatakan demikian, alasannya bercanda, maka bisa batal. Atau misalnya ada kata-kata sering banget terucap, batal aja kali ya gitu. Batal aja kali ya. Nah itu berarti udah niat batal. Itu bisa merusak dia. Karena memang apa? Semua amal itu tergantung pada niatnya. Maka niat dia bisa rusak hanya gara-gara niat dia. Berarti ada 3 rambu sebelum puasa Ramadan. Yang pertama, libur dulu puasa sehari atau 2 hari menjelang Ramadan. Libur dulu. Alhamdulillah Ustaz, kalau saya liburnya udah seminggu. Di persiapan saya udah libur seminggu nggak puasa. Yang kedua, persiapannya juga adalah dalam masalah apa? Yang kedua adalah masalah tidak sah puasa wajib niatnya di pagi hari. Karena harus puasa niatnya itu di malam hari. Dan yang ketiga adalah niat juga bisa merusak puasa apabila dia niat batal pada saat puasa. Nah ini harus berhati-hati di antara rambu-rambu yang harus kita perhatikan. Lanjut berikutnya masuk pada pelajaran-pelajaran masuk bulan Ramadan. Menjelang bulan Ramadan.
Bahkan penulis di sini menyebutnya salatsuna darsan, 30 pelajaran menjelang Ramadan atau 30 pelajaran dalam bulan Ramadan. Ada 30 tuh. Kalau hitungin berarti ada 30. Tapi nggak tahu semuanya apa enggak kita ambil ini. Tapi 30 pelajaran di bulan Ramadan. Yang pertama adalah masalah menyambut. Kita cepat saja membahasnya karena sebagian sudah kita bahas. Yang pertama adalah istiqbalu Ramadan. Istiqbalu Ramadan artinya apa? Apa makna istiqbal Ramadan? Menyambut bulan Ramadan. Jadi kalau dalam masalah menyambut bulan Ramadan, ini berarti kita harus mempersiapkan perkara-perkara sebelum datangnya bulan Ramadan. Apa hukumnya menyambut bulan Ramadan? Sunnah. Apa hukumnya bahagia menyambut bulan Ramadan? Sunnah. Karena itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang penting menyambutnya jangan dengan perayaan-perayaan yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Atau dia menyambut dengan perayaan yang bernilai maksiat. Contohnya apa? Tarhib Ramadan, konser tarhib Ramadan. Ada tuh. Konser, ada bahkan konser Gema Ramadan. Pernah lihat mungkin. Ada konser Gema Ramadan. Artinya dia ingin menyambut datangnya bulan Ramadan tapi dengan maksiat. Ini enggak boleh. Atau misalnya ada kegiatan-kegiatan menyambut bulan Ramadan tapi menghasilkan dosa-dosa di dalamnya. Itu juga enggak boleh. Jadi istiqbalu Ramadan itu dengan cara-cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan kemaksiatan menyambut bulan yang mulia ini. Alaina, lihat paragraf berikutnya. Alaina an naghtabita wa nafraha wa nastabshira bi syahri Ramadan. Hendaknya kita semua itu memiliki rasa bahagia dan membagi kebahagiaan untuk menyambut bulan Ramadan. Wa an natalaqahu bit taubatin nasuh wal amal as-salih. Dan hendaknya kita menjumpai bulan Ramadan dengan memperbanyak taubat dan amal saleh. Ini masuklah bekal Ramadan yang kita bahas waktu itu ada 3, yaitu antara muhasabah, mujalasah, mumarasah, dan munafasah. Ini 4-4-nya masuk bagaimana kita mempersiapkan datangnya bulan Ramadan. Emang kadang-kadang kita agak sok jago gitu ya. Merasa jago gitu ketika saya udah jago, udah sering bulan Ramadan, gak usah latihan lah gitu kan. Nah ini kadang-kadang kita nggak latihan. Saya men-challenge murid-murid saya itu, dari tanggal 15 Syaban saya katakan, dari hari ini siapa yang bisa selesai 15 hari khatam Al-Quran. Kita challenge, 15 hari ini siapa yang bisa khatam 30 juz. Sehari 2 juz berarti. Jadi 15 2 juz, 16 2 juz, terus sampai 2 juz sampai selesai. Sampai nanti Ramadan Syaban 30 Syaban, dia sudah harus selesai. Kalau dia mampu, berarti Ramadan bisa lebih dari itu. Tapi kalau dia tidak mampu, berarti apa? Ramadan pasti lebih parah daripada itu. Jadi setiap hari saya tes, saya cek. Hari ini siapa yang sudah sampai juz 17, 18, udah cek. Hari ini siapa? Ada yang bilang, saya baru juz 4 Ustaz. Saya bilang cukup insyaallah. Cukup masalah antum memang. Ini udah hari keberapa ini? Dia baru juz keempat, mengejar gimana cepatnya itu. Ada tanya, antum udah mulai tilawah? Belum Ustaz. Kapan mulainya? Dia bilang. Ini udah tanggal berapa dia belum mulai tilawah. Nah kadang-kadang kita nggak mempersiapkan itu. Sama aja jatuhnya. Jadi kita emang orang-orang sok jago ini. Jadi dalam menyambut bulan Ramadan, di sini ada 3 berarti yang penulis bilang. Yang pertama harus naghtabil. Kita harus ada rasa ingin berjuang gitu. Yang kedua, wa nafrah, kita harus bahagia. Yang ketiga, nastabshir, kita harus berbagi kebahagiaan. Jadi jangan cuma kita doang, kita syiarkan ke orang-orang. Kita syiarkan ke keluarga kita agar mereka mempersiapkan Ramadan juga dengan bekal yang sama yang sudah kita pelajari. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW yubashshiru ashabahu biqudumi syahri Ramadan. Nabi SAW memberikan kabar bahagia akan datangnya bulan Ramadan kepada sahabatnya. Berarti harus ada istibsyar, harus ada syiar datangnya bulan Ramadan. Ya khutbah-khutbah udah harus mulai itu persiapan nyambut Ramadan. Karena memang harus disambut datangnya bulan Ramadan. Makanya Nabi SAW bersabda, "Atakum Ramadan, syahrun mubarakun, faradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabus sama, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi maradatus syayatin, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim." Kata Nabi SAW, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Faradallahu alaikum siyamahu, diwajibkan atas kalian puasa sebulan di dalamnya. Tuftahu fihi abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit. Sini pintu langit, bukan pintu surga. Jadi dibukakan pintu-pintu langit menandakan apa? Doa cepat dikabulnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan dibelenggu para syaitan. Sebagian ulama menjelaskan maknanya dibelenggu syaitan-syaitan kelas kakap. Jadi yang cere-cere enggak dibelenggu.
Tapi kita itu kan imannya cere juga gitu. Sama setan yang cere kegoda juga kita. Jadi setan-setan yang kelas kakap itulah yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, namun yang kelas-kelas teri tidak dibelenggu. Cuma memang bodohnya kita terganggu oleh mereka yang kelas teri. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Allah Subhanahu wa taala memiliki malam yang lebih baik daripada 1000 bulan di bulan Ramadan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa terhalang dari kebaikan malam tersebut, maka dia akan terhalang dari kebaikan seluruh yang ada dalam kehidupannya. Berikutnya hadis juga sama, atakum Ramadan syahrun syahru barakatin. Nah, ini kita tambahkan, nama lain bulan Ramadan adalah syahru barakah. Akan datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh barakah. Fihi khairun yughashshikumullahu fihi. Di dalamnya ada kebaikan yang akan menutupi 1 bulan penuh. Jadi ghasya itu kayak ditutup 1 bulan itu dengan kebaikan. Fatanzilur rahmah, akan turun rahmat, wa tuhattul khataya, dan akan dihapus kesalahan, wa yustajabu fihi du'a, akan diijabah doa-doa, fayanzurullahu ila tanafusikum, Allah akan melihat munafasah kalian, persaingan kalian, perlombaan kalian, wa yubahi bikum malaikatahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan memuji kalian di hadapan para malaikatnya. Fa'arullaha min anfusikum khaira, Allah akan melihatkan banyak sekali kebaikan. Fa inna syaqiyya min hurima fihi, fa inna syaqiyya man hurima fihi, harusnya man bukan min. Fa inna syaqiyya man hurima fihi rahmatullah, sungguhnya orang yang sengsara adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan penuh rahmat ini. Jadi rahmat itu artinya kasih sayang. Sehingga kita datang ini bulannya bulan penuh kasih sayang dari Allah. Di antara kasih sayang Allah, Allah banyak memberi di situ. Allah banyak membebaskan di situ. Allah bahkan banyak mengampuni segala dosa-dosa di situ. Maka kita harus mendapatkan rahmat tersebut. Saya selalu bahasakan Ramadan itu bulan promo dan diskon. Promo kebaikan dan diskon keburukan, diskon dosa-dosa. Hanya saja memang walaupun sudah tertulis, kita itu kadang-kadang tidak mau berebut untuk meraihnya. Sedangkan kalau mal-mal membuka 10% aja ngantri. Ya, diskon 10%, 20% ngantri. Bahkan orang kalau lagi flash sale rela begadang. Tapi kadang-kadang tidak difikirkan tentang Ramadan sale ini. Kalau Ramadan punya promo juga kadang-kadang tidak dianggap gitu. Padahal banyak diskonnya di bulan Ramadan, tapi dia menyia-nyiakan bulan tersebut. Jadi diskon Ramadan masih kalah sama diskon store-store-nya di bulan itu. Masih kalah sama apa yang dihidangkan oleh mal-mal gitu. Talaqqau syahr Ramadan bi niyatin shadiqah wa azmin 'ala rusydi wa raghbin wastibsyar. Sambut bulan Ramadan dengan niat yang lurus, ya, dengan tekad, dengan rusyd, dengan petunjuk. Dan kita berusaha menghadapi bulan Ramadan dengan sikap yang baik. Di sini penulis bilang talqauhu bil azmi ala saumihi hissiyan wa ma'nawiyan. Kita harus punya tekad di bulan Ramadan secara hissi dan ma'nawi, secara konkret dan abstrak. Ada dua, secara hissi bijtinabil mufattirat, secara maknawi bijtinabi al-ma'athim wal munkarat. Ini waktu itu kita sudah sebutkan, Ramadan itu bukan hanya menjauhi mufattirat, namun juga menjauhi muharramat. Jadi bukan hanya menjauhi mufattirat, tapi juga menjauhi muharramat. Seandainya yang haram di luar Ramadan aja dilarang, apalagi di bulan Ramadan. Maka kita harus mempersiapkan diri untuk meninggalkan perkara-perkara yang bisa membatalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang lebih parah dari mufattirat adalah muharramat yang harus kita hindari. Kadang-kadang kita lebih takut sama pembatal puasa daripada pembatal tauhid. Lebih takut sama pembatal puasa daripada pembatal iman. Ini kadang-kadang terjadi gitu. Ada bulan Ramadan orang enggak berani tarawih karena takut diganggu syaitan. Ini berarti membatalkan keimanan dalam hatinya. Dia pagi bisa tahan dari haus dan lapar, tapi dia tidak bisa tahan dari pembatal keimanannya. Ya tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bulan Ramadan mungkin melakukan ritual-ritual ini dan itu. Jelas ini bisa membatalkan tauhidnya. Jadi kita harus berhati-hati dari itu semua. Lanjut, manzilah siyami Ramadan, kedudukan puasa Ramadan. Kedudukan puasa Ramadan. Fa inna syahra Ramadana qad khassahu Allah Ta'ala ala sairi syuhuri bit tashrif wat takrim. Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan bulan Ramadan dari bulan yang lain dengan tasyrif dan takrim. Apa tasyrif, apa takrim? Tasyrif itu artinya memuliakan. Takrim itu artinya memuliakan. Dan apa bedanya tasyrif dengan takrim?
Kalau tasyrif, Allah Subhanahu wa taala muliakan secara zat. Kalau takrim, Allah muliakan karena sebab. Makanya di antara tasyrifnya Ramadan karena Allah pilih untuk ibadah yang tidak bisa dilakukan di luar bulan itu. Itu tasyrif. Kalau takrim, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'anul Karim yang menyebabkan bulan tersebut jadi karim juga. Jadi Allah SWT memuliakan Ramadan secara zat dan memuliakan secara momentum karena Allah turunkan Quran sebagai Ramadan sebagai momentum turunnya Al-Quran. Itu beda tasyrif sama takrim. Jelas ya perbedaannya antara mana tasyrif dengan takrim. Makanya antara musyarrafah dengan mukarramah itu kita bisa bedakan. Musyarrafah, mukarramah. Ini kurang lebih perbedaan secara bahasa. Jadi Ramadan Allah SWT muliakan secara zat dan Allah muliakan karena turun kitab yang mulia. Ya. Itu perbedaannya. Sehingga Ramadan itu sebenarnya mulia secara zat. Ditambah lagi Allah SWT muliakan dengan turunnya Quran. Jadi spesial itu Ramadan. Kalau ada orang mau puasa 30 hari selain Ramadan, ini kan berarti tidak ada faedah buat dia. Karena faedahnya baru ada ketika momentumnya, yaitu ketika bulan Ramadan. Nah, yaqulullahu ta'ala, Allah SWT berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan," dan seterusnya. Jadi Allah jadikan Ramadan sebagai tempat turunnya Al-Quran. Berarti kita tulis kedudukan Ramadan. Kedudukan Ramadan. Yang pertama tasyrif. Yang kedua takrim. Kita buat seperti ini. Takrim dan tasyrif. Kalau tasyrif dipilih sebagai bulan puasa atau siyam khusus. Takrim dipilih sebagai bulan turunnya Quran. Oke, bukan ini spidol ya. Salah. Dipilih sebagai bulan puasa itu tasyrif. Takrim dipilih sebagai bulan turunnya Quran. Apalagi dalam masalah ini puasa itu termasuk apa? Rukun Islam. Berarti Allah Subhanahu wa taala pilih bulan ini sebagai salah satu dilaksanakannya rukun Islam. Contoh misalnya tidak sah orang haji di bulan Ramadan. Ya, tidak sah. Mau dia hajinya mujamalah ke, mau furoda ke, kalau bulan Ramadan enggak sah. Ya, itu berarti Allah pilih bulan haji itu khusus. Sebagaimana ada orang pengen puasa Ramadan di bulan Dzulhijjah enggak bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala tasyrifkan bulan ini dengan puasa full bulan untuk berpuasa. Yang kedua, Allah turunkan Quran. Seandainya bulan lain juga Allah muliakan, maka Allah turunkan di bulan-bulan tersebut. Tapi Allah pilih bulan Ramadan ikraman agar dia dapat takrim dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat turunnya Quran. Makanya kalau ada orang di bulan Ramadan tapi tidak baca Quran, dia telah menyelisihi hukum asal mulianya Ramadan. Jadi Ramadan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Quran. Artinya kita juga Allah muliakan karena dekat dengan Quran. Sebagaimana Ramadan itu Allah muliakan sebab Quran, kalau kita pengen mulia, maka kita harus membaca Quran atau dekat dengan Quran. Sehingga Ramadan tidak bisa mensucikan siapapun kecuali kita berusaha mensucikannya dengan ibadah ini. Makanya dua ibadah ini, puasa dan Quran, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ibadah ini, puasa plus Quran, ini adalah inti ibadah. Inti ibadah Ramadan. Dan dua inilah yang bisa menjadi syafaat nanti. Sebagaimana hadis Al-Quran, as-siyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Ya, Al-Quran dan puasa nanti akan memberikan syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Maka ini dua inti bulan Ramadan. Ada orang puasa enggak baca Quran, ada orang datang Ramadan dia tidak melakukan dua ibadah ini, maka dia keluar dari kaidah utama bulan Ramadan. Itu yang perlu kita ketahui tentang kedudukan bulan Ramadan secara singkat. Di halaman berikutnya, fassara al-Islam fi hadis Jibril al-masyhur bihadhihi al-khams. Bihadhihi an-nusus wa ma fi ma'naha yu'lam annahu la yasihhu islam man lam yasum syahra Ramadan juhdan liwujubihi wa anna man taraka as-shaumi lidzalika 'amidan yu'tabar ghair muslim. Karena puasa itu termasuk rukun Islam,
maka orang yang tidak puasa karena sengaja meninggalkan syariat ini disebut apa? Kufur. Jadi di sini dalam masalah orang-orang yang sengaja tidak berpuasa, padahal dia tahu perintah wajib, dia sengaja meninggalkannya, itu bisa membuat dia keluar dari Islam. Makanya kedudukan puasa Ramadan yang pertama adalah rukun Islam. Termasuk rukun Islam. Ini kan kedudukan Ramadan. Sekarang kedudukan puasa Ramadan. Yang pertama adalah rukun Islam. Ada hadis dari Nabi SAW, "Man aftara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin wala marad, lam yaqdi anhu saumud dahri kullihi wa in samahu." Barang siapa buka satu hari saja di bulan Ramadan tanpa sebab, tanpa keringanan, tanpa sakit, lam yaqdi anhu saumud dahri kullihi wa in samahu. Tidak bisa diganti oleh puasa 1 tahun penuh sekalipun dia melakukannya. Jadi 1 hari saja di bulan Ramadan perbandingannya sama 1 tahun. Berarti 1/365 hari. Kita puasa itu setara dengan setahun. Kalau misalnya kita sengaja batal, diganti dengan 1 tahun puasa, tidak setara. Berarti betapa berharganya puasa Ramadan dan betapa wajibnya kedudukan puasa Ramadan. Makanya kalau ditanya apa hukum meninggalkan puasa Ramadan, jawabannya 2. Hukum meninggalkan puasa Ramadan, jawabannya 2. Yang pertama, dia bisa kufur. Kalau sengaja meninggalkannya dan dia tidak ada sebab, dia sengaja meninggalkannya, tahu hukum wajib tapi dia sengaja nggak puasa, kufur. Kenapa? Karena dia rukun Islam. Yang kedua, kalau dia memang meninggalkannya bukan dalam keadaan sengaja menyelisihi atau lalai saja, malas-malasan, sebutlah 30 hari bolong-bolong gitu, sengaja tapi bolong-bolongnya, maka hukumnya dosa besar. Karena memang dia meninggalkan syiar Allah Subhanahu wa taala yang ini mana merupakan rukun Islam. Kita harus hati-hati sama puasa Ramadan kita. Orang remeh menganggap bulan Ramadan, apalagi menganggap bulan puasanya. Kedudukan Ramadan berikutnya juga adalah wa man shamahu mutabarraman au mutakarrihan au mustasqilan li siyamihi au shamahu li'annahu la yuhibbu mukhalafatan nas au li'annahu wulida baina man yasum au li'anna abawayhi yasumanuhu fa innahu yufawwitu ala nafsihi ats-tsawabil 'azim. Kalau ada orang puasa terpaksa, dia puasa karena lingkungannya puasa, karena orang-orang puasa, karena orang tuanya puasa dan lain-lain, maka dia nggak dapat pahala apapun. Jadi hukum meninggalkan puasa itu macam-macam sebenarnya. Begitu juga hukum mengerjakan puasa. Li'annahu lam ya'ti bi syartil maghfirah, karena dia tidak memenuhi syarat mendapatkan ampunan Allah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau dia tidak melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sah. Maka kita katakan tadi kedudukan Ramadan ini, kedudukan puasa adalah nah ini dia. Kedudukan puasa Ramadan. Yang pertama rukun Islam. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini kedudukannya adalah rukun Islam. Dia wajib. Bukan hanya wajib, bahkan mengeluarkannya dari Islam kalau dia sengaja meninggalkannya. Makanya kalau ditanya hukum meninggalkan puasa Ramadan, jawabannya ada berapa? Jawabannya bisa banyak, tapi kita kategorikan ada 3. Yang pertama bisa kufur kalau sengaja, atau kita sebut apa? Sengaja atau menyelisihi. Maka jawaban kufur. Bisa juga dosa kalau lalai atau abai. Yang ketiga, wajib qada apabila beruzur. Nah, ini beruzuran banyak ya. Berarti puasa Ramadan tuh kedudukannya Masya Allah bisa mengeluarkan seseorang kalau sengaja ditinggalkan, bisa dapat dosa kalau lalai dan abai, dan kalau dia punya uzur sekalipun harus diqadha. Kayak sholat kan, sholat punya qadha, puasa juga punya qadha. Maka dalam masalah ini saking tingginya derajat puasa Ramadan harus diqadha kalau meninggalkannya. Seandainya ini puasa yang biasa saja, buat apa jadi hutang gitu? Buat apa jadi hutang? Maka dalam masalah kedudukan puasa Ramadan kita tahu bahwa inilah di antara kedudukannya bisa menyebabkan orang kufur kalau sengaja menyelisihinya. Wal'iyadzubillah.
Yang berikutnya adalah tentang adillah fardiyah siyam Ramadan. Dalil-dalil atas wajibnya puasa Ramadan. Dalil-dalil kewajiban puasa Ramadan. Kita tahu bahwasanya Ramadan itu fardu atau wajib, maka apa dalilnya? Fa inna shauma Ramadan wa fardun min faraidil Islam al-azimah. Ini harusnya enggak ada wa-nya itu. Salah dia. Fa inna shauma Ramadan fardun min faraidil Islam al-azimah gitu. Jadi wa-nya kita hapus. Wa huwa ahadu arkanil Islamil khamsah. Bahkan salah satu dari rukun Islam yang 5. Wal aslu fi wujubihi al-kitab was sunnah wal ijma'. Dalilnya ada di Al-Qur'an, jelas dalilnya. Di hadis banyak dan ijma'. Sekarang gini, kalau dalilnya sudah ada di Quran dan di hadis, nggak mungkin nggak ada ijma' gitu. Karena ijma' itu ketika terjadi tidak ditemukan hadisnya gitu, baru terjadi ikhtilaf di situ. Wal adillah ala wujubihi wa fardiyatihi zahiratun wadihatun ma'lumatun li'amatil muslimin fadlan an khassatihim. Di dalilnya jelas tentang bagaimana wajibnya puasa Ramadan. Di Quran udah jelas dalilnya, keluar terus. Al-Baqarah 183, 184, 185. Jadi dalil wajibnya ada di 183 sampai 185. Di hadis banyak, dari tadi sudah disebutkan, faradallahu siyamahu, diwajibkan puasa. Maka kalau udah dalilnya tegas seperti ini, pasti ijma' disepakati oleh para ulama tentang wajibnya puasa Ramadan. Nah, Ramadan kapan diwajibkan? Wa fardhu shaum Ramadan fi sanati tsaniyah minal hijrah. Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Ya, diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Fasama Rasulullah SAW tis'a Ramadanat ijma'an. Dan Rasul SAW mengalami puasa Ramadan 9 kali secara ijma'. Ini bahwa puasa Ramadan itu ada tahun 2 Hijriah, lalu Rasul SAW puasanya 9 kali, menandakan bahwasanya puasa kita lebih banyak daripada Rasul SAW. Puasa Ramadan kita lebih sering daripada puasanya Rasul SAW. Tapi kalau ditanya kualitas, ya jauh gitu. Rasul cuma ngalami 9 Ramadan, kita ngalami berapa Ramadan? Umur kita 30 aja, yang sadar 10 aja, berarti lebih banyakan kita. Yang dari 30 yang sadar cuma 10 tahun, yang 20 tahun gak sadar gitu kan. Berarti kita udah dapat 10 Ramadan, Rasul cuma 9. Ya. Sedangkan apa yang kita lakukan sekarang mencontoh Ramadannya Rasul SAW. Berarti jamak Ramadan apa? Ramadanat. Ramadanat itu jamaknya Ramadan. Tapi secara kata ya. Karena ada nggak kira-kira jamak Ramadan? Ya. Jadi Ramadan jamak itu gimana? Ya memang bisa jamak ketika kita sebutkan Ramadan tahun ini, Ramadan tahun ini, Ramadan tahun ini. Gimana bilangnya? Ramadanat. Ya, ini Ramadanat. Apakah ada Ramadanan? Nggak ada musannanya. Ya, maka di sini jamak tanpa musanna. Ini nggak boleh kita bilang Ramadanan. Ya, misalnya kita katakan saya tidak puasa selama 2 Ramadan. La asumu fi Ramadanain. Nggak bisa. La asumu fi as-sanatain. Ya, gitu boleh. La asumu fi Ramadan as-sanatain. Boleh juga. Tidak disebut Ramadanain kecuali jamaknya. Jadi Ramadan itu hukumnya wajib namun secara bertahap. Itu yang akan dijelaskan insyaallah taala tentang kedudukan puasa Ramadan. Kita tahu bahwa Ramadan itu kewajibannya bertahap. Berapa tahap? Berapa tahap diwajibkannya puasa Ramadan? Ini setahun sekali lagi-lagi kita merojaah. Berapa tahap puasa Ramadan diwajibkan? Berapa tahap puasa Ramadan diwajibkan? Waktu itu kita pernah belajar 2 tahapan. Tapi hari ini kita akan belajar 3 tahapan. Apa saja 3 tahapan itu? Nantikan. Insyaallah dijelaskan berikutnya. Jadi di sini waqad faradallahu 'alal ummah shauma syahrin wahid fi kulli amin wa huwa syahr Ramadan. Telah diwajibkan berdasarkan firman Allah 183 Al-Baqarah 184 dan 185. Jadi awalnya Ramadan itu tidak diwajibkan setiap individu. Tapi awalnya apa? Dikasih pilihan antara siyam atau it'am. Antara puasa atau kita ngasih fidyah. Makanya dalilnya adalah faman kana minkum maridan aw ala safarin sampai seterusnya. Lalu Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi awal puasa itu tidak wajib, tapi dikasih pilihan. Boleh siyam atau it'am, atau ngasih makan atau fidyah. Nah, yang kedua ini tahapan yang kedua nanti akan dibahas bahwasanya sebelum diwajibkan secara penuh ada kaidah yang kita akan ketahui insyaallah dalam hadis.
Lanjut, wasabata fi sahihain an Ibni Umar anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala bunyal Islamu ala khams. Ini kita tahu bahwasanya Ramadan itu merupakan rukun Islam yang keberapa? Puasa Ramadan itu merupakan rukun Islam yang keempat. Ya, walaupun ada khilaf antara kita, ada yang mengatakan puasa Ramadan itu rukun Islam yang ketiga, karena dari kecil kita diajarin gitu. Rukun Islam yang 5, syahadat, salat, puasa. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dalilnya di dua hadis tentang rukun Islam, puasa itu masuk pada rukun Islam yang keempat. Jadi mulai sekarang kita katakan rukun Islam itu yang keempat. Itu yang kita ajarkan ke anak kita tanpa khilaf. Nanti kalau dia TK tiba-tiba gurunya lain, ya sudah. Yang penting kita sudah kasih dalilnya. Ya, bahwa itu termasuk rukun Islam yang keempat. Wa thabata fi sahihaini, dengarkan hadis ini Masya Allah. Anna a'rabiyyan ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'ir ar-ra's. Ada seorang Arab Baduy yang datang kepada Rasul SAW sa'ir ar-ra's. Sa'ir ar-ra's itu artinya rambutnya acak-acakan. Sa'ir, berantakan rambutnya. Faqala ya Rasulullah akhbirni madza faradallahu alayya minas salah. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku apa yang diwajibkan oleh Allah atasku dalam perkara salat. Kata Rasulullah, faqala as-salawatil khams illa an tatawwa'a syai'an. Ya, yang diwajibkan atas kamu adalah salat fardu yang 5 waktu, kecuali kamu menambah dengan yang disunahkan. Lalu faqala akhbirni ma faradallahu alayya minas siyam. Lalu apa yang Allah wajibkan kepadaku tentang puasa? Kata Rasul, syahra Ramadan illa an tatawwa'a syai'an. Puasa yang diwajibkan atas kamu adalah puasa Ramadan, kecuali kamu mengerjakan yang sunnah, puasa-puasa sunnah. Faqala akhbirni bima faradallahu alayya minaz zakah. Ditanya lagi. Wah, nanya terus gitu. Orang Arab Baduy itu kalau datang kajian lebih banyak nanyanya daripada nyatetnya. Banyak gak sekarang? Nah, itu berarti dia sekarang Indonesia Baduy, termasuk dia. Karena memang dia juga ketika kajian lebih banyak nanyanya daripada nyatetnya. Tapi dari pertanyaan dia banyak manfaatnya. Ya, faqala fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syara'i'al Islam. Lalu Nabi menjelaskanlah tentang syariat Islam dari pertanyaan-pertanyaan beliau. Qala walladzi akramak la atatawwa'u syai'an wala anqusu mimma faradallahu alayya syai'an. Ya Rasul, aku kerjakan yang wajib, walaupun aku enggak ngerjain yang sunnah-sunnah. Aku akan fokus pada yang wajib-wajib saja. Apa kata Rasul? Aflaha in sadaq au dakhalal jannah in sadaq. Laki-laki ini akan beruntung kalau dia jujur sama omongannya, dan dia akan masuk surga kalau dia jujur sama omongannya. Jadi maksudnya apa? Kalau kita hanya fokus sama yang wajibnya saja misalnya, kita berusaha dan istiqomah sama yang wajibnya, masih ada kesempatan masuk surga, meskipun tidak mengamalkan yang sunnah-sunnahnya. Maka ini hadis memberikan kabar gembira bagi kita bahwasanya puasa Ramadan bagian dari puasa wajib yang menyebabkan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita tahu kedudukannya puasa bulan Ramadan. Lanjut ke halaman berikutnya. Itu enggak penting tentang tiga kategori kita dalam menjumpai dalil. Ada muqtasid, ada sabiq, dan zalim li nafsi. Mungkin sekedar dijelaskan saja. Muqtasid itu orang yang tengah-tengah. Sabiq berarti orang yang unggul. Kalau zalim li nafsi berarti orang yang di grade paling bawah. Jadi grade paling atas adalah as-sabiqun, orang yang berlomba-lomba dalam mengerjakan perintah. Yang kedua muqtasid, dia cuma jalan yang wajib-wajib aja. Sunnah-sunnahnya PR lah. Kayak kita-kita ini mungkin muqtasid insyaallah. Atau jangan-jangan zalimul li nafsi. Kita menzalimi diri kita karena kita tidak menjalani perintah Allah. Itu dalil surat Fatir ayat 32. Tsumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Jadi orang dalam menjumpai perintah Allah dalam Al-Qur'an itu ada yang zalim li nafsi, ada yang muqtasid, ada yang sabiqun bil khairat, dan yang lebih baik adalah sabiqun bil khairat atau minimal muqtasid. Minimal kita tengah-tengah. Nah, lanjut berikutnya adalah tentang kewajiban puasa Ramadan juga. Ada hadis Shaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Asyura. Nabi pernah puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Wa amara bisiyamihi, lalu Nabi perintahkan puasa Asyura. Falamma furida Ramadan turika. Ketika diwajibkan puasa Ramadan, Nabi tinggalkan puasa Asyura. Jadi ini dalilnya sebenarnya puasa pertama yang diwajibkan kepada kaum muslimin bukan Ramadan, tapi puasa Asyura. Ini boleh jadi catatan kita. Jadi puasa pertama yang disyariatkan untuk orang Islam adalah puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Sampai akhirnya datang perintah tentang wajibnya puasa Ramadan, maka yang wajib jadi puasa Ramadan, Asyura jadi sunnah. Gitu. Jadi perpindahan hukum nih.
Antara mana puasa yang wajib, mana puasa sunnah. Makanya ketika datang hukum ini, Nabi langsung mengatakan, man syaa falyasumhu wa man syaa aftar. Barang siapa yang mampu maka kerjakan puasa Asyura, kalau tidak mampu maka enggak usah puasa, enggak apa-apa. Jadi hukumnya sunnah. Ada transisi hukum dari wajib ke sunnah karena berpindah menjadi hukum bulan puasa Ramadan menjadi wajib. Lihat halaman berikutnya. Faman ankara fardhiyatas shaum wa wujubahu fahuwa kafirun murtaddun 'anil Islam. Barang siapa mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia kafir, murtad dari Islam. Nih. Kalau dia sengaja dan menyelisihi kewajiban puasa Ramadan, maka dia bisa murtad. Li'annahu ankara faridatan 'azimatan wa ruknan min arkanil Islam. Karena dia telah mengingkari rukun Islam. Yang berikutnya adalah kalau misalnya waman aqarra biwujubi shaumi Ramadan. Kalau ada orang, ini kategori kedua, di garis bawah ini nomor 2. Waman aqarra biwujubi shaumi Ramadan. Kalau ada orang meyakini kewajiban Ramadan, wa aftara amidan min ghairi udhrin, lalu dia berbuka secara sengaja tanpa uzur, faqad irtakaba kabiratan azimatan yufassaq biha. Masuk kategori nomor 2. Kalau dia misalnya yakin kewajiban Ramadan, dia yakini, namun dia lalai dan abai sama perintah itu, dia buka secara sengaja, dosa besar. Bisa membuat dia kategori fasik. Wala yukaffar fi asahhi qaulil ulama, tidak sampai kufur, tapi dia dosa besar. Wa yalzim bis-shaum. Makanya orang-orang seperti ini kita harus tahu bahwasanya mereka benar-benar harus berhati-hati dengan dosa ini. Sampai waqala ba'du ahli ilmi, para ulama mengatakan idza aftara Ramadan min ghairi udhrin kufrun atau kafara. Barang siapa yang buka di bulan Ramadan tanpa uzur bisa menyebabkan dia kufur. Orang sekarang kan gampang aja sama puasa Ramadan, biasa aja gitu. Bahkan ada yang mengatakan, puasa Ramadan gak wajib-wajib amat gitu. Padahal biasa aja. Sebagian mereka bahkan meremehkan perkara tersebut. Atau sebagian mereka beralasan dengan capek boleh gak puasa. Padahal capek bukan termasuk uzur dalam puasa. Dan lain-lain. Banyak orang-orang meremehkan puasa Ramadan dan itu bisa menyebabkan dia minimal kena dosa besar atau maksimal dia bisa kufur wal iyadu billah. Nah, ini yang tadi saya umpetin, yaitu pembahasan tahapan syariat puasa Ramadan di halaman berikutnya. Atwar as-siyam, yaitu tingkatan penetapan bulan Ramadan. Atwar itu maksudnya tingkatan ya. Tapi yang maksudnya bukan tingkatan puasa, tahapan diwajibkannya puasa, itu maksudnya gitu. Ada berapa tahap? 3. Dulu kita belajar 2, berarti kita nambah ilmu tahun ini. Tahun lalu kita bilang 2. Karena yang pertama at-takhir bainas shiyam wal itam, pilihan antara ngasih makan atau puasa, tapi puasa lebih utama. Yang kedua wajib puasa Ramadan, nggak boleh diganti kan gitu. Nah, kalau sekarang ada 3 tahap. Tahapan yang pertama jelas, takhir bainas shiyam wal itam, sama kita. Tapi puasa lebih baik. Dalilnya jelas, Allah SWT berfirman apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berarti boleh waktu itu zaman itu boleh puasa, kalau enggak mau puasa berarti ngasih makan, tapi puasa lebih utama gitu. Itu tahapan pertama. Dalilnya Al-Baqarah 183 184. Yang kedua, ijabus siyam hatman 'alal muqimis sahihil qadir al-mukallaf. Lakin idza hadara al-iftar wa ghabat asy-syams thumma nama qabla an yuftira aw shalla al-isya haruma alaihi at-ta'am wasyarab wan nisa ila al-lailatil muqbilah fa hasala alaihim haraj wa masyaqqah syadidah. Tahapan yang kedua sudah wajib. Tapi ada yang berbeda. Ini yang kedua dahsyat ini. Alhamdulillah berubah hukumnya. Yang kedua sudah wajib bagi setiap orang. Tapi barang siapa ketiduran menjelang buka, bangun-bangun isya, maka dia wajib terus puasa sampai hari berikutnya. Ini ada hadisnya ini. Sampai ada yang pingsan. Jadi kalau misalnya dia tidur jam 5, setengah 6, bangun-bangun isya, maka dia nggak boleh buka. Dia harus lanjut ke puasa berikutnya. Sampai maghrib berikutnya di hari berikutnya. Itu tahapan yang kedua. Dan itu menghadirkan apa? Haraj, masyaqqah. Ini jadi susah, orang jadi susah dalam menjalani puasa. Ini tahapan yang kedua. Jadi tahapan kedua bedanya apa? Kalau ketiduran. Jadi ada melanjutkan puasa bagi mereka yang lalai dari waktu buka. Ya, akhirnya takut orang mau tidur jam-jam tersebut gitu kalau kecapean. Sekarang kan banyak juga yang begitu, tapi hukumnya udah berubah. Ada orang misalnya tidur jam 5. Dia bangun jam 6. Dia sangka buka puasa, tahu-tahu jam 6 subuh, jam 6 pagi hari berikutnya.
Dia belum buka, belum apa, tiba-tiba udah hari berikutnya. Ini terjadi juga ternyata di zaman kita. Untung hukumnya sudah berubah. Nah, yang ketiga barulah wajib bagi setiap orang, namun bukanya sampai maghrib, mau ketiduran mau enggak tetap buka semuanya di waktu tersebut. Ibahatul akli wasyarab wan nisa, ya boleh akhirnya makan, boleh minum, boleh berhubungan dengan istri filailis siyam min ghurubi syams ila tulu'il fajr. Cukup berarti. Kayak kita sekarang, berarti kita sudah melewati tahapan ini. Jadi kalau mau dibedah, ayat puasa itu kan 183. Ini perintah wajibnya umum. 184 ini pilihan. Boleh puasa atau boleh ngasih makan fidyah. Tapi puasa lebih utama. Ayat ke 185 ini perintah wajib mutlak. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ini perintah wajib. Jadi tahapannya disebut nih di ayat ini. Adapun ayat ke 186, 187 ini tentang tata cara puasanya. Terutama 187 menjadi perpindahan hukum, bayangin. Jadi dulunya nggak boleh makan tuh. Kalau kita ketiduran di jam tersebut. Sampai nggak boleh makan. Akhirnya Allah mengatakan apa? Fal'ana. Sekarang berubah hukumnya. Kan tadinya Allah bilang apa? Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Hari ini kamu jadi boleh malamnya melakukan apa yang enggak boleh di siang hari. Wa kulu washrabu, makan minum hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai kamu bisa membedakan antara benang yang putih dengan benang yang hitam. Jadi kalau udah kelihatan benang putih, benang hitam itu berarti sudah perpindahan waktunya, maka kita boleh makan sampai jam tersebut. Summa atimus siyam ilal lail. Kemudian lanjutkan puasanya sampai malam. Tadi saya bilang ada dalilnya tentang tahap kedua ini. Ini dalilnya. Wa 'anil Barra bin Azib radhiyallahu an qala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajul sha'iman. Ada seorang laki-laki puasa. Fa hadara al-iftar. Lalu dia hadir untuk buka, fanama qabla an yuftira lam ya'kul lailatahu wala yawmahu hatta yumsi. Kalau dia ketiduran sebelum iftar, maka dia tidak boleh makan di malam harinya, tidak boleh juga melakukan pembatal-pembatal itu sampai datang sore berikutnya. Wa inna Qais ibn Sirmah al-Ansari kana shaiman. Ini kisahnya Qais bin Sirmah al-Ansari. Beliau puasa si Qais nih. Falamma hadara al-iftar atamra'atahu. Tatkala menjelang buka datang istrinya. Faqala laha a'indaki ta'am? Kamu punya makan buat buka? Kata istrinya, la, walakin antaliku fa'atlubu alak. Kata beliau apa? Tidak, akan tapi aku akan mencarikannya untukmu. Lihat istrinya itu. Jadi apakah ada bukaan? Kata istrinya enggak ada. Gitu kan? Tapi aku akan cariin buat kamu bukaan. Itu bahasa istrinya buat suaminya. Wa kana yaumahu ya'mal. Dia capek bekerja seharian penuh. Faghalabathu ainah. Ini harus diartiin. Faghalabathu ainah itu artinya ketiduran. Faghalabathu ainah. Karena kecapean dia akhirnya ketiduran. Faja'athum ra'atuhu. Lalu datanglah istrinya. Kan tadi habis ngapain istrinya? Nyari bukaan gitu. Pas balik suaminya lagi tidur. Apa kata istrinya? Falamma ra'athu, pas istrinya ngelihat suaminya ketiduran, khaybatan lak, celaka kamu. Celaka kamu. Falamma intasafa an-naharu ghusya alaih. Kenapa istrinya bilang celaka kamu? Karena saat itu hukumnya kalau ketiduran, maka dia harus lanjut ke hari berikutnya. Akhirnya pas masuk hari berikutnya si Qais ini pas tengah hari ghusya alaih, pingsan. Qais ini pingsan. Fadzukira dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu diceritakan kisah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanazalat hadzil ayah. Jadi sababun nuzul ayat ini uhilla lakum lailatus siyam Al-Baqarah 187 adalah karena ada kejadian ini. Jadi ketika berita ini sampai kepada Rasul, Allah turunkan ayat, hukumnya berubah. Jadi boleh. Enggak kebayang kalau masih terjadi di zaman ini. Kita harus puasa lagi lanjut ke berikutnya. Ini Qais sampai siang loh. Kita mungkin jam 8 langsung KO itu. Ya, harus lanjut lagi puasa berikutnya. Hanya gara-gara ketiduran, bukan lalai, capek beliau. Ini berarti saat itu hukumnya berbeda dengan hari ini. Fa fi hadzal hadis qaidul man'i minal akli wal mufattirat bin naum. Jadi terhalang. Kalau misalnya mau buka, kalau udah terhalang tidur nggak boleh. Ada juga wa qaidul man'i min dzalika fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada hadis dari Ibnu Abbas tentang salat al-atamah. Belum tahu salat al-atamah apa? Salatul atamah artinya salat Isya. Jadi nama lain salat al-atamah adalah salat Isya. Nah, di sini hadisnya apa? Kana an-nasu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu orang-orang di zaman Nabi, idza shallaul atamah haruma alaihimut ta'am wasyarab wan nisa.
Kalau ada orang misalnya sudah sholat isya, ya, dia sholat isya, haruma alaihimut ta'am, diharamkan baginya makan, haram baginya minum, haram baginya si istrinya itu. Wasamu ilal qabilah, ya. Dia berpuasa sampai hari berikutnya. Itu dulu di zaman Nabi SAW begitu. Makanya pernah ada ustadz yang bilang, antum lihat aja hadis Rasul melarang makan malam. Antum pernah dengar mungkin ada yang bilang begitu. Ada dalil yang mengharamkan makan malam. Sebenarnya dalam Islam itu tidak boleh makan malam. Ada alasan begitu. Mungkin di antara dalil adalah dalil ini. Padahal zamannya sudah selesai. Ya, artinya dalam syariat tidak ada pengharaman kecuali memang dalilnya masih berlaku. Dan dalilnya sudah tidak berlaku. Wa an Salamah ibn Al-Aqwa, namanya Al-Aqwa radhiyallahu an. Kalau kita salah baca Al-Uqu itu. Harusnya Al-Aqwa radhiyallahu an, qala lamma nazalat hadhil ayah, ayat ini turun, wa 'alal ladzina yutiquna wa fidyatun ta'amu miskin, man syaa'a shama wa man syaa'a aftar. Jadi pertamanya itu kalau mau puasa silakan, kalau enggak berarti dia harus bayar fidyah. Faftada bi ta'ami miskin. Jadi fidyah itu diambil dari kata iftada. Yaftadi, membayar fidyah. Hatta unzilat hadhil ayah, sampai turun faman syahida minkum syahr falyasum. Sampai turun ayat 185. Berarti hukum asalnya tadinya sebenarnya pilihan di 184 gitu. Berubah hukum menjadi 185. Awalnya bahkan di ayat 186 itu 187 itu dilarang, tapi sudah berubah lagi hukumnya. Begitulah Islam, bertahap datangnya, bukan karena tidak sempurna. Atau kalau kata kita bukan karena tidak ajeg, tidak paten, tapi ini karena proses adaptasi. Bagaimana Allah mengadaptasikan hukum kepada umat Islam yang baru-baru saat itu, dan mereka tidak kaget dengan kewajiban puasanya. Nah, satu lagi pembahasan insyaallah sebelum kita break tentang keutamaan puasa. Kita cepat saja pembahasan keutamaan puasa ini. Jadi puasa tadi ada 3 tahap ya. Kita tulis. Syariat puasa. Yang pertama adalah memilih antara siyam atau it'am. It'am itu maksudnya adalah fidyah di kemudian hari, dikenal dengan fidyah. Dan yang kedua adalah wajib namun apabila ketinggalan buka lanjut puasa hingga berikutnya, hari berikutnya. Ini hukumnya seperti itu, tahapan kedua begitu. Sampai akhirnya turun ayat 187. Dan yang ketiga adalah wajib bagi setiap muslim. Wajib bagi setiap muslim dari subuh sampai maghrib. Jadi ini hukumnya baru mulai. Wajibnya itu berarti di tahapan yang ketiga. Ini dalilnya semuanya ada di Al-Baqarah. Atau dalam hadis tadi sudah lebih jelas. 183 sampai 187. Jadi ayat 183 sampai 187 adalah ayat seputar puasa Ramadan. Jadi kalau baca ayat ini, lanjutkan sampai ayat 187. Karena memang hukumnya sampai 187 masih satu jalur, satu pembahasan. Terakhir yang akan kita bahas adalah fadhailus siyam, keutamaan puasa. Saya yakin antum sudah hatam masalah ini. Tentang keutamaan puasa Ramadan. Oleh karenanya orang-orang yang faham keutamaan, pasti dia sudah siap menghadapi Ramadan. Atau alasan kita menyambut bulan Ramadan karena kita tahu urgensinya. Karena kita tahu keutamaannya. Ngapain kita puasa? Ini dia balasannya. Yang pertama adalah an-siyam junnatun wa sutratun lis-shaim minal athami wa minan nar. Yang pertama, puasa itu benteng. Benteng dari dosa dan benteng dari neraka. Jadi ini baik benteng membentengi diri kita dari bermaksiat atau benteng dari neraka. As-siyamu junnatun fala yarfuth wa la yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im marratain. Inni sha'im. Jadi hadisnya adalah puasa itu adalah benteng, maka janganlah kalian itu berkata keji, jangan juga kalian itu berkata buruk. Wa in imru'un qatalahu aw syatamahu, kalau ada seseorang ngatain bahkan ngajak perang, ngajak berantem, falyaqul inni sha'im. Ada orang ngajak berantem, katakan saya lagi puasa. Jadi kalau ada orang nantangin,
Ngajak kita berantem, ngatain, kita katakan, saya lagi puasa. Ntar aja habis tarawih. Habis tarawih boleh deh. Tentang ini jangan pas puasa. Yang kedua, annallaha adhafa as-siyam ilaihi min baini sa'iril a'mal. Allah menisbatkan puasa kepadanya langsung. Jadi Allah menisbatkan puasa langsung kepada dirinya. Adapun yang lain, ibadah yang lain enggak dinisbatkan kepada beliau, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa dinisbatkan kepada Allah. Qala Allahu kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yang ketiga, anna raihata famis shaim. Diharokati enggak? Anna raihata famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Yang ketiga, karena puasa pelakunya juga mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wangi mulutnya. Jadi bau mulut orang yang berpuasa wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih wangi daripada minyak wangi. Ya. Ini menandakan bahwasanya gara-gara puasa orang pelakunya itu yang mengerjakan, sekalipun dia bau di hadapan manusia, itu wangi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, indallah, bukan indi, bukan indak, bukan indana, tapi indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sisi kita bau ya bau gitu. Wala khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak wangi. Alasannya di antara hikmahnya adalah karena Allah ingin memuliakan orang yang berpuasa sampai ke sesuatu yang menjijikan di hadapan manusia. Bahkan dalam perkara yang mungkin tidak disukai oleh orang-orang, Allah suka. Gitu. Itu saking detailnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang puasa. Yang keempat, an-siyam wa kadha shalah wa shadaqah kaffarah. Puasa itu kafarat atas dosa-dosa. Ya, dosa di antara penghapus dosa adalah puasa. Karena kita tahu bahwasanya yang bisa menjadi kafarat atas perbuatan kita adalah salat, puasa, sedekah. Jadi yang bisa menjadi kafarat atas keburukan kita salat, puasa, sedekah. Atau juga kita tahu bahwasanya Ramadan, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah kafarah. Sini hadisnya ada nih, tapi di bawah. Wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir, di bawah. Jadi dari Ramadan bertemu Ramadan berikutnya itu kafarat atas dosa-dosa kita selama kita tinggalkan dosa-dosa besar. Yang kelima, keutamaannya adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan memenuhi syarat iman dan ihtisab, Allah akan ampuni dosa masa lalunya. Allah akan ampuni dosa masa lalunya. Itu yang kelima. Yang keenam, anna fil jannati baban lis-shaimin. Bahwa di surga nanti akan ada pintu bagi orang-orang yang berpuasa. Pintu khusus namanya adalah Ar-Rayyan. Yadkhuluna fihi duna ghairihim. Yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa, ya, dia akan masuk lewat pintu tersebut. Sebagaimana dalam hadis, inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Di surga ada pintu namanya Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Orang-orang berpuasa akan masuk lewat pintu tersebut. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak boleh ada yang masuk kecuali orang berpuasa. Yuqalu aina as-shaimun? Mana orang berpuasa? Fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak boleh ada yang masuk kecuali orang-orang puasa. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Kalau orang yang berpuasa sudah masuk semua, pintunya ditutup. Ini menandakan bahwasanya ada akses khusus masuk surga bagi para orang-orang puasa. Pertanyaannya, orang yang rajin sholat, orang yang rajin banyak sholatnya, apakah ada pintu khusus untuk masuk surga? Pintu khusus bagi mereka yang rajin sholat ada? Dalam hadis kita temukan justru yang rajin puasa yang punya pintu khusus. Berarti menandakan tingginya derajat puasa Ramadan ini. Dan ini khusus bagi mereka-mereka yang suka berpuasa. Ada pintu khusus namanya Ar-Rayyan. Babur Rayyan. Itu diantara keutamaan juga. Yang ketujuh, an-shaim idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Fariha bukan faroha. Orang Indonesia itu faroha bilangnya. Fariha. Fariha bi siyamihi, bi shaumihi. Orang yang berpuasa ketika bertemu Allah dia akan bahagia atas puasanya. Ini yang pernah kita bahas bahwa lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Farhatun hina yuftir wa farhatun hina yalqa rabbahu. Ya, ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama saat dia berbuka, yang kedua saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amma farha as-shaim, amma farhus shaim, sekarang baru farhu. Amma farhus shaimi bi liqa'i rabbih falamma yarahu min jazaihi wa thawabihi. Dia akan senang ketika melihat balasan puasanya, enggak nyangka lah lebih tepatnya gitu. Bahwa puasa yang selama ini dia lakukan ternyata besar sekali balasannya dari Allah.
Yang kedua, wa amma farhus shaim inda fitrihi fasababuhu, adapun sebab orang senang ketika dia berbuka adalah tamamu ibadatihi wa salamatiha minal mufsidat wa ma yarjuhu min thawabiha haitsu tamma shaumuhu wa khatamat ibadatuhu. Jadi orang kalau buka senang itu justru normal gitu. Dan senangnya bukan karena bisa makan, bisa minum, tapi senang karena bisa mentaati perintah Allah sampai tuntas. Itu diantara 7 fadilah dari puasa. Ya, coba ulang. 1, puasa itu benteng. 2, puasa itu dinisbatkan kepada Allah langsung. 3, bau mulut orang puasa mulia di sisi Allah, wangi. 4, apa? Puasa itu kafarat. 5, puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab mengampuni dosa masa lalu. Yang ke berapa? Ke-6 adalah puasa itu orang yang berpuasa punya pintu khusus masuk surga, namanya Ar-Rayyan. Yang ke-7 akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Orang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Itu yang disampaikan dari keutamaan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Tentu ada keutamaan lain dari sisi kesehatan, dari sisi sosial dan lain-lain. Dan puasa bisa memberikan dampak yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.